dia warnanya tabrakan. Saya tuan rumah tidak mau. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sambut kehadiran Gubernur Nusa Tenggara Timur di Aula Cendanawangi Poltekkes Kemenkes Kupang dengan sebuah tarian nasi baru. Saya berikan tepuk tangan kepada para mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang yang telah mempersembahkan sebuah tarian Grasa baru dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi untuk kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati dan kami kasihi Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Gigi Ariyanti Anaya MKM yang hadir secara virtual, yang kami hormati staf khusus Gubernur, yang kami hormati dan kami kasih Asisten Pemerintah dan Kesra, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, Bapak Irfan SKM MKes, bersama seluruh jajarannya, singkatnya Bapak Ibu hadirin para peserta yang kami cintai dan kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkat serta perlindungannya bagi kita semua, maka kita semua dapat hadir berkumpul bersama di tempat ini, di Aula Cendanawangi Kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, pada acara launching peningkatan kualitas ketahanan keluarga melalui model One Team One Family yang kita laksanakan pada hari ini, Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Hadirin yang kami hormati dan kami kasih, selanjutnya kita ikuti bersama
laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ibu Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengikuti secara virtual, yang kami hormati Ibu Asisten 1, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang kami hormati senior kami, staf khusus bidang kesehatan Bapak Dr. Stef Ria Seran MPH, yang saya hormati Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang beserta jajarannya, yang saya hormati para pimpinan OPD atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Dinas yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kota se-NTT yang saat ini mengikuti secara virtual, yang kami hormati para kepala LP2M Universitas Nusa Cendana, Universitas Widya Mandira, Universitas Muhammadiyah Kupang dan Universitas Artawacana, yang kami hormati pimpinan lembaga tinggi keagamaan dari Keuskupan Agung Kupang, Majelis Ulama Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, dan juga GSCA di Kupang, pimpinan UNICEF perwakilan NTB NTT, Direktur Yayasan 1000 Hari, Direktur Yayasan Zatika Oksitosin, Direktur Yayasan Alpha Omega, Ketua PKBI NTT, yang kami hormati pula Kepala BKKBN perwakilan NTT atau yang mewakili, Ketua Forum Puspa NTT. Mohon izin Pak Gub, saya harus sebut semua, nanti kurang hati karena mereka yang di lapangan bekerja keras. Secara nasional rata-rata hanya naik 2,5 poin, tetapi NTT naik 3,5 poin. Dan sudah tidak ada dimensi yang mempunyai nilai merah atau di bawah 50. Artinya apa? Bahwa kita sudah bekerja lebih keras dibanding dengan provinsi lain. Kita berikan tepuk tangan. Indeks kualitas keluarga berdampak terhadap berbagai hal, antara lain tingginya jumlah keluarga berisiko stunting. Walaupun saat ini stunting sudah turun sangat tajam, namun kita masih harus waspada karena keluarga berisiko stunting di NTT masih cukup tinggi, di atas 50%. Kemudian juga akan berpengaruh terhadap jumlah keluarga miskin, rendahnya indeks pembangunan manusia, dan masalah sosial lainnya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan berbagai hal yang berkaitan dengan indeks kualitas keluarga yang tercermin dalam 5 dimensi dan 29 indikator. Jika bisa sampai pada posisi 40 besar, maka NTT akan mendapatkan hadiah dana insentif khusus. Itu untuk NTT, walaupun bukan untuk kita, tetapi saya rasa kita harus berjuang untuk NTT. Yang menjadi sasaran daripada akar cendana adalah calon keluarga. Calon keluarga ini kita intervensi dari calon pengantin yang dilakukan oleh lembaga keagamaan didampingi oleh semua mitra. Saat ini sudah berhasil didampingi 173 pasangan calon pengantin. Kemudian keluarga di desa, di lokasi KKN mahasiswa itu juga dilakukan oleh mahasiswa di lokasi KKN, dan pembekalan mahasiswa dilakukan secara terpadu terhadap 4 universitas besar di Kupang, dan sudah terlibat 3.536 mahasiswa yang berhasil kita dampingi dan turun lapangan untuk membantu kita semua. Kenapa kita gunakan mahasiswa? Karena kita mempunyai dua sisi positif. Yang pertama, mereka sebagai pelaku untuk membuat perubahan di desa, tetapi mereka sendiri teredukasi karena mereka adalah calon-calon pengantin nantinya. Dari sisi hilir, yaitu yang pada saat ini akan kita mohon dengan hormat Bapak Gubernur untuk melonsing, yaitu program One Team One Family. Intervensi dilakukan sebagai tindak lanjut dari pendataan yang dilakukan oleh mahasiswa.
Jadi mahasiswa melakukan edukasi sekaligus mendata, sehingga kita mempunyai data, tetapi data itu akan kita tidak lanjuti dengan yang saat ini kita namakan program One Team One Family. Masalah yang dihadapi keluarga ini sangat bervariasi dan sangat kompleks, maka intervensinya pun tidak bisa seragam. Jadi kalau kita bikin satu program untuk semua keluarga tidak bisa karena tidak cocok, dan harus dilakukan secara spesifik dan komprehensif karena masalah satu tentunya berkaitan dengan masalah yang lain. Kita saksikan bersama penyerahan simbolis alat edukasi anak untuk digunakan di Posyandu dan juga PAUD holistik integratif dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mohon berkenan Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang dan juga Sekretaris Desa Ratnamo, kami silakan untuk menempati tempat di depan. Tenggara Timur untuk menyerahkan. Masih ada set yang paketan yang besar. Dilanjutkan yang foto bersama. Poster pintar alat edukasi deteksi dini dan juga cegah stunting bagi keluarga. Poster ini merupakan poster alat edukasi dari Yayasan 1000 Hari yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kami mengundang Wakil Direktur 3 Poltekkes, Kepala LP2M Unmira dan juga Kepala LP2M Undana, kami silakan menempati tempat di depan. Dari Unmira untuk menyerahkan. Pakai untuk jadi sama rakyat ya. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami cintai dan kami banggakan. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Baik, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Alfred. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Provinsi dari Poltekkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan para mahasiswa. Pekerjaan model seperti ini memang ini dibutuhkan untuk kerja-kerja kita cepat. Mengapa NTT perlu kolaborasi besar? Karena NTT hari ini berbeda. Kita tanggal 5 Mei sampai nanti 12 Mei, NTT menjadi tuan rumah sebuah pertemuan besar ASEAN Summit yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, NTT sebagai tuan rumah. Dan pertama kali dalam sejarah NTT menjadi sebuah event internasional. Kepala negara berbagai negara hadir di Labuan Bajo untuk melihat bagaimana keindahan Nusa Tenggara Timur, bagaimana eksotiknya budayanya, bagaimana keramah-tamahan sekaligus kecerdasan dan kemampuan pelayanan publik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu tidak pasti seperti itu. Karena itu memang kita terus membenahi diri agar provinsi ini tidak boleh kemudian hari menjadi provinsi yang dipandang sebelah mata. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dirjen Tenaga Kesehatan itu bahwa NTT termasuk juga dalam provinsi-provinsi dengan tingkat pelayanan kesehatan, khususnya alat-alat kesehatan dan sumber daya manusia berkaitan dengan kesehatan masyarakat masih termasuk rendah. Rendah itu bukan berarti kita akan
kalah dengan yang lain, karena kalau uang merendah cukup kita akan bekerja lebih besar. Karena itu saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan teman-teman semua para mitra. Ini akan membuat dampak yang sangat luar biasa. Amanat konstitusi kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk kemana? Untuk sejahteranya anak bangsa. Jadi orang sejahtera tidak bisa kalau tidak cerdas. Orang sehat tidak mungkin sehat kalau tidak cerdas. Karena itu saya selalu sampaikan, orang yang sakit, kebanyakan sakit, itu pasti pada kelompok-kelompok yang kurang cerdas. Kecuali mereka yang sudah pintar tapi sengaja membuat diri sakit, itu kan beda. Nah, orang yang begitu biasanya sudah tahu kalau overweight dia nanti akan mengalami masalah kurang oksigen, masalah terlalu banyak gula, dan akhirnya diabetes. Nah, ini kan pengetahuannya ada, cuma dia sengaja untuk mau mencelakakan dirinya. Ya kalau begini tidak perlu diperhatikan karena memang bersangkutan sengaja. Tapi kalau yang tidak sengaja itu karena ketidaktahuan. Itu yang sekarang kita berkumpul di sini untuk saling mendukung untuk program-program itu berjalan. Saya setuju tadi dengan Ibu Dirjen tadi bahwa sebuah program model seperti ini, peningkatan kualitas keluarga dengan one team one family, itu tidak mungkin kita bisa capai kalau tidak ada cinta di antara kita semua. Banyak sekali program-program yang pemerintah buat, banyak sekali buat. Contoh paling gampang stunting, penanganan prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur. Kita kekurangan banyak hal, tetapi stunting kita turun luar biasa. Hari ini data yang dilaporkan saya bahwa kita ada sekitar 66.000 anak yang sudah dari 90.000. Sekali lagi, tenaga kesehatan, bicara kesehatan tidak boleh pakai statistik persentase. Itu manusia, hatinya tidak ada. Kalau manusia kesehatan mau bilang kami kematian ibu dan anak 10%, itu manusia, bukan orang kesehatan. Saya yakin. Karena orang-orang kesehatan orang cerdas, orang-orang kesehatan itu orang peduli, orang-orang kesehatan orang berani. Jadi kalau ngomong tentang persentase, maka tidak ada empati di sana. Orang kesehatan tidak mau bicara tentang jumlah atau persentase prevalensi stunting Nusa Tenggara Timur sekarang 16%. Jangan, jumlah anak. Sehingga kita tahu. Lalu jelaskan betul bahwa anak ini stunting itu apa? Jangan pendek. Pendek itu semua orang pendek bisa tersinggung. Macam kayak saya punya asisten satu, ini pendek dia. Tapi kan dia bukan stunting. Kalau stunting tidak mungkin dia jadi asisten satu. Jadi supaya spesifik kita harus sepakat dulu, jangan pendek. Saya lebih cocok dengan Pak Menteri punya sampaikan, bodoh. Loh bodoh kenapa? Karena neuroplasticity-nya itu tidak cukup, rusak saraf otaknya. Jadi jumlah neuroplasticity dalam setiap manusia sehat itu kan 100 miliar. Tapi kalau dia stunting, mungkin cuma 1 juta. Serangan begitu demam sedikit, ya kan udah tidak menjadi manusia yang produktif. Ini yang kita mau bangun itu bukan bangun saja fisik terlihat, tapi sel sarafnya itu paling utama. Lebih baik dia pendek, 1 meter cukup, tapi sel sarafnya itu utuh 100 miliar. Neuroplasticity-nya itu 100 miliar, itu hebat. Ada juga neuroplasticity 100 miliar, tapi kok bodoh? Ya itu karena dia tidak mau menghubungkan seluruh sel sarafnya. Sinap disebut sinap itu, sambungan sel saraf. Nah sinaps ini bisa terbentuk kalau orang belajar sesuatu dan banyak dan dalam. Jadi kalau belajar dengan teori kedokteran saja terus menerus seperti itu, orang ini kurang akan pintar, dia tidak terlalu banyak, hanya ngerti itu saja. Tapi karena itu kedokteran hari ini tidak seperti dulu. Kalau dulu dokter itu belajar ilmu pasti. Zaman dulu saya sekolah, orang-orang yang dianggap pintar dan orang tua yang merasa bangga kalau anaknya masuk IPA. Nanti baru di bawah itu yang level kedua yang tidak dianggap itu IPS, ilmu sosial. Di bawah lagi lebih parah lagi kalau bahasa. Lalu kalau mama pulang kita tanya orang tua, ditanya, kamu jurusan apa? Bahasa. Itu orang tua punya muka tidak suka lihat ini. Anak bodoh ini. Nah, jadi itu standar yang
masuk dalam sebuah penjara yang membuat perbedaan antara satu dan membuat kita hari ini jadi celaka. Karena itu NTT itu kalau menolak bahasa makanya orang, padahal manusia itu butuh cuma dua utama menjadi basic. Satu, matematika untuk membangun logika. Dua, bahasa. Bayangkan kalau manusia tidak berbahasa, makanya bahasa Inggrisnya kita bermasalah luar biasa. Menjadi tuan rumah internasional, bahasanya bahasa Manggarai. Oh boleh. Kalau beo, mana orang tahu kalau beo itu tidak tahu. Mau menjadi tuan rumah internasional, bahasanya timur. Takkan nih? Kan orang tidak tahu. Itulah standar kita ini. Kekeliruan itu harus kita perbaiki. Dokter hari ini tidak bisa belajar dari ibu pasti saja. Karena bagaimana membuat masyarakat berubah dari orang-orang yang waktu itu dia mengelola sesuatu yang salah, dia berubah menjadi cerdas untuk membangun dirinya menjadi cerdas. Dia perlu ilmu sosial. Ada sosiologi yang dibutuhkan di sana untuk membangun peradaban itu berubah. Kalau ilmunya itu ilmu kedokteran sama-sama di hidroterapi tidak bisa kita ubah itu. Karena hari ini tidak bisa disiplin ilmu kita. Jadi harus interdisiplin untuk menyelesaikan seluruh masalah yang ada di sekitar kita. Nah itu sekarang makanya saya bilang orang-orang yang sekolah zaman dulu itu IPS itu sekarang bangga luar biasa. Nengok orang dokter yang kan? Coba kau urus. Bila kamu dulu nomor 1 top, coba kau urus. Pakai kopi minum pasti itu. Kan di sana tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti di sana. Nah, karena itu memang tantangan kita hari ini. Bagaimana kita menyiapkan diri sebagai manusia. Saya setuju tadi bahwa one team, one family, tapi di sana dikirim tim itu tim yang mempunyai multidisiplin. Dengan multidisiplin kita bisa melihat segala hal. Hati-hati karena input itu datang, maka kita berdasarkan input itu kita harus terus melakukan pembenahan, perapian terhadap input-input yang masuk ke kita. Karena kalau salah inputnya, kebijakannya akan salah. Nah, itu saya mengapa dengan Pak Menteri agak sedikit berbeda tentang preferensi stunting NTT karena diumumkan 35%, wah saya bisa lontar dari tempat duduk saya. Saya punya anak-anak kerja mati-matian, mereka bisa sampai ke pelosok-pelosok membawa itu alat antropometri itu untuk mengecek, menimbang, mengukur, lalu mereka menganggap bahwa sekarang 5.000 puskesmas tidak mempunyai alat ukur yang baik, tidak mempunyai ahli gizi yang baik, mereka taruh kita di 35%. Saya bilang kalau tidak tarik saya masuk pengadilan. Nah, tapi sekarang baguslah Pak Menterinya baik, Ibu Dirjennya baik. Dan sekarang mereka sudah setuju dengan data Nusa Tenggara Timur dan kita hari ini laporan saya itu sekitar 66.000 anak itu. Saya melarang kita semua NTT untuk pakai presentasi. Silakan nasional pakai, silakan. Tapi kita memberikan pesan bahwa 60.000 anak yang kalau tidak ditangani secara baik, kita mempunyai 66.000 anak yang akan menjadi anak bodoh. Mau dibikin apa, mereka bodoh. Orang stunting itu matanya melotot, kalau kita omong dia pikir perhatian, itu dia tidak mati apa, melotot saja matanya, tapi roh dan jiwanya tidak ada lagi di situ. Nah, itulah manusia stunting. Karena itu memang membangun keluarga itu penting. Dan saya suka ini. Karena kita mendorong aspek pengetahuannya itu utama, aspek pendidikannya, edukasi yang kita utamakan. Memang ke depan hari ini anggaran kita kan masih negara ini masih dalam masalah yang sangat luar biasa. Nanti ke depan kita tidak lagi. Saya akan bicara dengan Ibu Menteri untuk kita punya daun dan dak yang spesifik grant seperti itu. Kita akan ke depan kita ubah sehingga kita bisa merencanakan sendiri bagaimana kita pembangunan kesehatan di provinsi ini. Tetapi tidak harus kita mati-matian pakai anggaran pemerintah. Kita bisa kolaborasi seperti ini. Kita kan bisa bekerja dengan baik. Tidak ada BKKBN juga ada, turun dan segala macam. Nah, seperti BKKBN ini. Tidak boleh BKKBN itu paksa orang harus 2 anak saja. Kalau keluarga miskin 1 saja. Apalagi yang penerima PKH itu 1 saja. Kalau 2 kita ancam aja. Kamu beranak lagi masuk penjara. Karena bagi kamu punya anak, kamu masalah dengan negara. Tapi kalau model Sepastel, itu direktur Protekes, jangan dilarang. Lihat saja. Mereka 10, 20. Kenapa? Apalagi saya 100. Mengapa?
Karena dunia ini kecenderungan dunia hari ini pada pasangan-pasangan yang tidak tertarik mempunyai anak. Bahkan orang tidak tertarik untuk kawin. Dunia hari ini ke sana. Model dunia hari ini ke sana, kita harus menyiapkan diri dari sekarang. Jangan nanti sudah jadi baru kita juga ikut. Itu tandanya kita tidak berilmu, berpengetahuan. Kita sudah lihat kecenderungan dunia hari ini menuju kepada kekurangan populasi. Tapi kita juga bermain-main untuk menghambat populasi. Jangan menghambat populasi pada keluarga miskin karena kau tidak layak. Nah, tapi kalau yang layak, nah bikin banyak-banyak. Dan nanti kita harapkan, saya akan minta kepada Bapak Presiden untuk kita buat dalam undang-undang. Mengapa? Supaya kita tidak masalah lagi terhadap populasi yang ada. Mimpi kita 2045 membawa Indonesia sebagai generasi emas saat ini. Generasi emas kalau orang tidak lahir lagi gimana? Saya punya anak-anak depan sini, tadi saya masuk, saya bilang sama direktur, mengapa seluruh anak-anak sekarang di sini semua perempuan, tidak ada laki-laki? Nah, saya tahu bahwa laki-laki itu memang sudah mulai agak langka. Kalau kita lihat saja tadi yang foto-foto di depan itu, 21 datang 1, 21 lagi. Itu menurut persentase bagaimana? Memang laki-laki makin kurang. Nah, karena itu ke depan laki tidak dibutuhkan. Jadi bukan kurang saja, bahkan tidak dibutuhkan laki itu ke depan. Yang dibutuhkan yang perempuan saja. Jadi ke depan itu perempuan saja, tidak laki, tidak bapak. Saya omongin dulu di desa, saya omongin di desa ini, ilmu ini, pengetahuan ini, mungkin kalian akan temukan 20 tahun akan datang. Tapi saya membicara kalian hari ini, supaya 20 tahun kalian sudah mengerti dari sekarang. Oh, memang perempuan tidak butuh laki. Jadi kepada laki-laki yang tukang pukul istri orang itu, orang berarti sudah. Nah, nanti kalau pergi juga, ini tim ini omongin juga bahwa perempuan tidak butuh laki. Jadi mereka jangan pilih laki pop-pop sedang mati dan tetap bertahan. Ini juga harus juga bicara. Karena memang perempuan itu tidak butuh laki. Perempuan ke depan, dia mau punya anak, dia tidak perlu harus kawin. Dia simpan pergi bekukan sel telurnya. Lalu kalau dia nanti sudah cukup ekonomi, dia ditanya dokternya, ada yang model seperti itu buku NTT dulu itu. Karena nanti sudah buat, dokter-dokter sudah simpan. Oh, ini dari Victor Weskodat dibukukan. Maka siapa yang beli dipesan, kamu, anak kamu kalau keluar perempuan atau laki-laki tidak boleh kawin dengan ini ya, karena kalian punya bapak sama. Nanti terjadi incest. Ini sudah dibuat sertifikatnya, sehingga nanti kalau ketemu sertifikatnya, saya bisa dengar. Jadi saudara itu tidak selamanya nanti kemudian hari tidak satu apa satu makhluk. Satu bapak lain mama. Nah, itu ke depan. Jadi tidak harus perempuan itu mati-matian. Ini mau punya anak harus kawin, tidak perlu. Bahkan di desa kemarin saya ketemu di Timur Tengah Selatan, baru tamat SD 2 tahun sudah kawin. Tanya dia kenapa mau kawin? Supaya ada bapak dan berada turunan. Tidak perlu berada turunan di kau kawin sekarang. Kau bisa bekukan dulu, kau pergi kerja, sekolah, belajar mati-matian sampai umur 40 baru kau hamil. Tidak apa, kau sudah bekukan dulu nanti ke depan itu. Jadi ini nggak baik-baik, saya punya anak di depan sini. Kalian jangan buru-buru kawin. Kalian hanya pilih waktu cek dokter, ambil telur terbaik. Cek dokter, lihat ini. Bulan ini tidak dapat bulan depan karena kalian cuma 1. Beda dari kami. Modal saya pasten begitu keluar 20 juta ini. Apa itu? Beda. Ini pakai lagi itu. Direktur proteksi sehat, mata gizi buat olahraga banyak. Nah, ini besar, banyak 10 juta ini. Tapi kalau bapak kamu itu cuma 1. Sebelum periode 1, periode ganti lagi. Setelah itu 1 lagi. Selalu setiap periode 1. Nah, 1 itu jangan kasih sembarang. Sudah 1 kalau kamu sembarang, datang lagi sperma oleh-oleh tidak boleh. Kasih yang betul-betul berkualitas. Orang kesehatan itu kalau ngomong tidak boleh, ngomong itu porno itu kesehatan. Di dalam kita punya Nusa Tenggara Timur, ini kesehatan reproduksi itu harus disampaikan secara terang benderang supaya orang tahu. Celakanya kita bilang itu tidak baik itu. Tapi kau bikin yang tidak baik. Kau punya pengetahuan, justru pengetahuan baik, maka dia akan diloloskan atau dihindarkan
dari hal-hal yang membuat mereka celaka. Itulah pengetahuan. Edukasi kesehatan itu menolong kita. Nah itu saya minta nanti jangan buru-buru. Nanti ke depan tidak ada lagi satu dunia cukup. Mereka hanya butuh satu dunia dan tidak mau pakai ini juga, hanya suruh aja. Karena dia semua sudah diambil semua. Jadi dokter semua urusan lagi semua di dokter. Yang model seperti step by step ada kan? Nah kami cek dulu apa modelnya? Ya ini mirip-mirip. Ya tidak ada lagi. Perempuan nanti akan begitu luar biasa. Karena itu sekarang saya membuat undang-undang, pelan-pelan saya tulis undang-undang perlindungan laki-laki. Nah, ini tertawa kan? Karena hari ini merasa bahwa laki-laki, nanti laki-laki ini tertekan. Semua laki-laki. Saya dulu membahas undang-undang di DPR, saya bilang ini nanti DPR ini semuanya waktu itu ketua DPR laki-laki, wakil ketua DPR laki-laki, ketua komisi laki-laki, ketua fraksi laki-laki. Kami yang bahas. Lalu saya bilang nanti suatu saat ketua DPR perempuan, ketua komisi, wakil ketua perempuan, ketua fraksi perempuan, banyak yang tertawa saya. Wah, ini gila. Ini kan persentasenya cuma 10%, 20 atau 30. Mana mungkin? Saya lihat siapa yang bawa perempuan. Saya mau lihat nanti. Hari ini kita lihat ketua DPR perempuan, wakil ketua DPR perempuan, ketua komisi perempuan, ketua fraksi perempuan, wakil ketua perempuan, semua perempuan. Jadi perempuan itu makhluk yang sangat luar biasa yang jangan lawan sembarangan. Lawan sembarangan. Saya omong karena saya suka perempuan hebat, maka saya ikut saja. Kalau perempuan bilang, kau harus mau sama saya, ya saya ikut saja. Jadi kalau lihat saya jalan dengan namanya, bukan saya mau, mereka mau, saya takut. Nah, karena itu memang saya ingin agar kolaborasi yang besar ini, tadi saya bilang kepada Ibu Kadis, tolong libatkan Kadis Pertanian, Kadis Peternakan, Kadis Perikanan, industri, untuk ini menjadi satu kesatuan gerak. Karena di Nusa Tenggara Timur ini kolaborasi itu sangat jarang sekali. Bahkan saya rapat dengan lembaga agama, ada yang angkat tangan, apa? Ini kolaborasi harus disosialisasi. Saya dalam hati, dengan begini-beginilah kita mati terus ini. Kolaborasi itu kita tidak tahu, tidak harus sosialisasi itu. Ini tantangan kita berat. Nah, kita perlu program yang baik, kita perlu cara terbaik, tapi juga kita perlu adalah mereka yang terlibat dalam program ini, cinta kasih mereka untuk membangun orang-orang termarginalkan seperti ini harus dibangun. Maka saya selalu bilang kepada teman-teman di gereja, kau gereja terus, tapi satu pun kau tidak bawa orang-orang yang termarginalkan ini menjadi independen, kau sia-sia. Jadi kepada mereka yang beragama, saya kan tidak. I believe in Jesus, but I don't have a religion. Jadi karena itu saya senang kalau seluruh agama apapun sebaik-baiknya iman adalah yang berguna bagi sesama. Imanmu sehebat apa, mau bilang bagus kalau tidak ada guna buat manusia lain. Dan inilah kesempatan manusia masuk surga di titik. Di dalam ruangan ini, kalau mau pilih masuk surga, inilah program yang menurut saya cara terbaik masuk surga adalah menyelamatkan keluarga-keluarga yang mereka tidak berkemampuan dalam pembangunan kemandirian diri mereka sebagai manusia. Nah, ini tantangan kita. Saya pribadi akan ikut sebagai seorang gubernur Nusa Tenggara Timur, tapi sebagai pribadi saya mau juga terlibat. Jadi kalau mau ada uang yang dibutuhkan, ya semampu saya akan ikut. Ikutnya saya terlibat di sini bukan karena sebagai pemerintah saja, tapi saya tahu pasti bahwa kehadiran saya sebagai manusia yang diberkati Tuhan dengan pengetahuan, dengan segala yang saya miliki, saya punya tanggung jawab juga untuk membangun seperti ini. Karena itu saya mendorong kita semua, jangan pendekatannya itu hanya cuma karena pemerintahan, karena kita punya tugas pokok sebagai manusia ditugaskan itu. Tapi terpanggil kita sebagai manusia pribadi, bahwa kita juga harus melakukan itu. Ada di situ atau tidak, kita terpanggil. Itulah bentuk cinta kasih kita. Terpanggil kita sebagai manusia yang mempunyai kemampuan lebih daripada mereka. Bila itu ada, luar biasa program ini. Program sehebat apapun, tidak ada cintanya, tidak jalan. Coba
Kita lihat kalau zaman dulu, saya tidak tanya yang muda-muda, tanya yang tua-tua atau pas Tengah Timur itu orang cinta. Jangan karena saya dapat apa, saya cinta itu orang tidak anggap hormat saya. Jangan. Kehormatan kita tidak letakkan pada bagaimana orang memperlakukan kita. Kehormatan kita terletak apa yang kita berikan untuk manusia lain menikmati. Itu kehormatan kita. Tidak perlu orang mesti tegur kita, sapa kita, atau bahkan mau taruh tempat duduk menempat, tidak perlu. Tapi kalau kita mampu memberikan kontribusi, membangun produk-produk kita, pikiran-pikiran kita, pekerjaan-pekerjaan kita, membuat minimal 5 orang hidup di dunia ini saja, kamu adalah salah satu manusia yang berkualitas. Tapi kamu hebat, biasa bicara luar biasa dulu paling depan, tapi apapun tidak pernah, satu manusia pun tidak pernah menikmati kamu punya pekerjaan untuk bangkit menjadi manusia yang sempurna, manusia yang independen. Saya anggap manusia itu tidak layak. Karena itu saya sebagai gubernur biasanya kalau ada penghargaan dari pemerintah ataupun apa, saya tidak terima. Bukan karena saya tidak menghormatinya, tapi bagi saya sebagai manusia, apresiasi penghargaan kepada saya adalah mereka yang saya bawa dari kondisi sulit menjadi sesuatu yang sangat berguna. Itulah penghargaan dan penghormatan saya. Tapi penghargaan ini, kalau ada juga yang kasih kalian, ya ambil, jangan seperti saya. Karena saya sudah begitu dari dulu. Tidak pernah tertarik pada sertifikat. Nanti lama-lama orang kita tertarik sertifikat terus. Saya suka bagaimana pada manusia. Saya tidak suka pada sertifikat. Karena itu tantangan kita di sana. Dan saya yakin kelompok yang dibentuk hari ini, kelompok yang menjadi satu kesatuan gerak untuk membangun ketahanan keluarga, membangun kualitas hidup keluarga, membangun kecerdasan keluarga, membangun kesejahteraan keluarga di Nusa Tenggara Timur, khususnya kepada mereka yang masih termarginalkan. Saya yakin kalau dengan kerja kolaborasi yang begini besar, teorinya nanti kita ukur di Agustus, itu stunting itu sudah tinggal di 30 ribuan, itu 50%. Masa kolaborasi begini luar biasa, turunnya cuma sekian. Nah, itu kita punya output kita itu seperti itu. Karena itu saya sangat gembira. Sekali lagi terima kasih kepada Poltekkes Kupang atas kolaborasi yang ada. Terima kasih buat semua mitra yang hadir di sini untuk berpartisipasi. Terima kasih atas cinta kasih kalian untuk membangun sesuatu kita. Dan saya tidak bisa membalas sebagai gubernur, tapi kita tentunya sama-sama saling mendoakan agar apa yang kita kerjakan ini berguna bagi sesama kita, sehingga Tuhan yang kita sembah tahu bahwa Dia membuat kita menjadi layak, karena kita juga berguna bagi manusia lain. Terima kasih. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Jangan lagi ketok, karena tadi Ibu Dirjen sudah ini, ya kita tidak boleh double. Nanti kalau double itu dia rusak. Orang sudah tulis, ditulis tambah lagi, orang tidak lihat. Jadi cukup saja Ibu Dirjen. Terima kasih. Ya, izin 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Yang kami hormati dan kami banggakan, demikianlah seluruh rangkaian acara launching peningkatan kualitas ketahanan keluarga telah disiapkan di depan. ya siap. Jam 2 Pak. Jam 2.